Satu cinta untuk setiap langkah, satu harmoni dalam setiap pergerakan. Selamat datang di One Love Chess. Di episode kali ini, kita tidak hanya belajar memindahkan bidak, tapi belajar memahami bahasa sunyi dari para master. Apakah taktik kali ini akan semanis kemenangan? Atau sepahit jebakan lawan? Mari kita cari tahu. Selamat datang kembali fan. Inilah tandingan paling brutal yang dilakukan oleh Daniil Lubov. Lawannya bukan main-main, mantan juara dunia dan sekaligus legenda catur Viswanathan Anand atau Vishy. Laga ini terdiri pada Tal Memorial Blitz. Di sini Daniil Lubov menggunakan putih dan Vishy atau Viswanathan Anand menggunakan hitam. Lubov menukar dengan C4, Mwisov yang dibalas dengan E5, Huda C3, Bishop B4, Huda ke D5, Grand Bishop, di defense dengan A5, lalu Huda F3. Karena kalau misal dimakan, maka benteng dari Vishy jadi aktif. Meskipun Lubov akan mendapatkan dari Bishop tapi oke lah. Sini Lubov memilih Huda F3, lalu D6 untuk membuka atau mengembangkan Bishopnya, lalu G3 siapa untuk fiancito, lalu C6 mengusir Huda G3. Di sini Huda di posisi yang tidak mengenakan untuk Lubov karena dia menghalangi pion untuk maju. Lalu Huda F6, Bishop E2, Ohara pendek, dan sama halnya dengan Lubov Ohara pendek. Benteng E8, lalu D4 untuk men-strike terah. Pion makan pion, Huda makan pion, lalu Huda ke A6. Huda ke C2, akhirnya Lubov menempatkan Hudanya ke posisi yang lebih enak dalam artian dia bisa untuk memajukan pionnya seperti Nitman. Dan di sini Huda mengancam Bishop. Bishop C5, lalu B3, Lubov di sini memilih untuk mengembangkan Bishopnya dengan cara memfiancet juga Bishopnya dari bakal ada pair Bishop atau double sniper seperti yang teman-teman. Lalu Huda ke B4, Bishop ke B2, Bishop ke G4. Di sini Lubov dipaksa untuk tidak bisa memajukan pionnya karena ini dipin seperti itu. Lalu Huda E3 balik lagi, Grand Bishop, Bishop mundur ke A5, lalu A3 menyerang Huda mundur ke A6, lalu Huda ke F5. Kalau misal Huda ini pergi maka pion G7 akan gugur. Lalu Bishop G6 dan di sini Lubov sangat agresif meskipun dia memiliki advantage, tapi dia memilih bermain seperti layaknya Mikhail Tal. Lubov di sini mengorbankan Hudanya untuk pion dan di sini engine tidak suka. Tapi bagaimana lagi? Inilah Lubov. Vishy menerima pengorbanan Hudaya dengan fighter merhan Huda dan ini kompensasinya adalah Vishy Anand tersisa dengan pin yang sangat berbahaya ini dan Bishop dari Lubov sangat superior di posisi kali ini. Tapi by the way engine memberikan nilai 0,0. Oke. Dan Huda ke G4, Grand Hudaya apa membuat Huda ini lebih aktif ramanya. Sini nggak bisa dimakan domnya, ini bukan pengorbanan Huda karena ini error. Ternyata BOT ini aku Zambi terakhir menggunakan jokes ini. Gak error karena ini pin ya teman-teman. Oke, lalu benteng ke E6, mendefense lagi. Dan ini dia, langkah mendalam dari Lubov. B4. Aku akan jelaskan nanti. Di sini B4, jelas makan pion, makan balik. Huda makan pion, benteng makan benteng, lalu ratu makan benteng. Kombinasi yang sangat mendalam, dan aku menganalisisnya dengan engine-nya temennya. Jadi ini dibantu engine. Mengapa Lubov ingin membuka file A tadi dengan B4 tadi ya, Obama? Karena dia ingin nukar benteng, dan benteng secara otomatis capture lagi apa dimakan lagi dengan ratu. Dan ratu ini menjauh dari pertahanan Vishy Anand yang tadi peranannya adalah menjaga petak hitam dari pertahanan Vishy. Jadi intinya adalah Lubov ingin menjauhkan ratu dari pertahanan raja dari Vishy Anand. Seperti itu. Tapi menurutku kalkulasi seperti ini di level GM ini hal yang wajar ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ratu D2. Ancaman untuk berempat ke H6. Dan di sini Vishy Anand melakukan langkah mundur dengan Raja F8. Teman-teman lihat engine tidak terlalu suka dan berikan poin 3,9 keuntungan untuk Daniil Lubov. Coba teman-teman pause videonya dan temukan langkah defensif satu-satunya untuk Vishy Anand. Ya benar sekali, sangat sederhana yaitu mengembalikan ratu ke B8. Dan lainnya seperti ini, hitam berewakan untuk piskat dengan ratu ke H6. Geser ke G8, lalu Huda makan Huda, benteng makan Huda, tidak dimakan, bentengnya melainkan G4. Kenapa? Karena kalau misal benteng ini kabur, ancaman checkmate di petak G7, oke? Jadi di sini planningnya jelas,
Iyon ingin maju ke G5 menyerang benteng. Oke, tapi ada kuda kecil 2. Ini sangat mendalam. Ini angka engine dari harap bersabar. Oke, G5 angka engine yang mungkin Super Grandmaster pembeda bagam lumuhannya yaitu Bishop E3 mengorbankan Bishopnya, dan kalau misal dia makan benteng maka batu ini dimakan. Oke, akan di sini kalau misal ya turunnya pion menerima sacrifice, maka Anda benteng maafkan benteng dengan skak terlebih dahulu. Ini adalah reason shock dari putih tidak memiliki waktu untuk men-skak mat. Oke, karena di skak terserah mau makan dimakan pakai Bishop atau Paja sama jam bisa pakai Bishop, maka batu ke F8. And defense petak B7 dan di sini timbang. Oke, di sini Ishanan blunder dengan baca ke F8 dan jelas kuda F6 dimakan terlebih dahulu dan tidak bisa dimakan ya karena dijaga. Lalu ratu ke 8 balik lagi tapi udah gelap teaternya. Dan jelas di sini ratu kehanam skak. Paja geser ke E7 dan Bishop ke F3. Untuk membantu penyerangan, mungkin bakal bermanuver ke G4 Haris Maria. Pansel ke H3 bisa temennya. Haris sekali lagi ini Blitz mungkin yang dari Bebop di sini tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengkalkulasi meskipun ini sudah ada yang jelas ya. Mungkin Dubov ingin tetap stay atau dia guna sini ya dijaga juga ya. Nah seperti itu. Lalu kuda kedua Ratu ke-4 memimpin Ratu ke-5 geser agar setidaknya menjauh ya dari pin ini, hanya pin absolut satu ini terhadap Paja. Lalu kuda makan H7 skak discover check. Di sini Taja ke E8 kalau misal Paja ke D7 maka ada fork seperti ini. Oke, Paja ke E8 lalu kuda F6 balik lagi skak geser ke D8 Bishop ke G4 menyerang benteng. Dan Raja ke K7 relakan bentengnya dimakan Bishop dan jelas Bishop akan benteng balik dan batu Ana pada posisi ini Fishpan Manan menyerah. Ana sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Harus bisa kita lanjutkan. Bishal ini diserang Bishop ke F5 lalu G4 menyerang kembali Pape di sini. Maka terbaik dari engine adalah atau ke B4 menyerang Bishop, dia makan Bishop atau makan Bishop lalu dia makan pion. Di sini Dubov memiliki paspon atau pion bebas yang kuat dan engine berikan nilai 8,7 poin untuk Daniel Dubov. Jadi ini total pemenahan untuk Daniel Dubov. Oke teman, sekian video gue, semoga kalian dan bisa belajar banyak. Itu dia analisis kita untuk hari ini. Jangan lupa terapkan taktik tadi di pertandingan kalian berikutnya. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan strategi terbaru dari One Love Case. Saya pamit. Teruslah berlatih, dan salam skakmat.